Ya itu yang disampaikan. Tapi kita akan lihat nanti hasil pemeriksaan JJ sendiri. Oh, tapi kok JJ ngakunya ke abang apa barangnya emang itu udah lama nggak pernah dipakai lagi atau seperti apa? Itu bukan barang yang sudah nggak lama, itu barang yang sudah lama. Tapi ada alasan tersendiri kenapa JJ akhirnya menyimpan barang itu? Tidak ada niatnya menyimpan. Ya, sidang hari ini agendanya kan pemeriksaan saksi dari pihak penyidik yang melakukan penggeledahan dan penangkapan. Dari pihak kuasa hukum dan kemarin kan seperti pembacaan dakwaan Ya. dan tidak ada eksepsi yang diajukan. Alasannya mungkin apa, Pak? Ya, bagi kami dakwaan itu kan ada substansi masalah eksepsi apakah kita mau menanggapi atau tidak. Dan bagi kami tidak perlu menanggapi. Kami langsung mau ke pokok perkara. Mungkin tadi kesaksian sendiri seperti apa, Bang? Sesuaikan mungkin dari kuasa hukum sendiri? Dari yang diceritakan Mbak JJ mungkin. Ya, tentunya memang benar ada proses penggeledahan. Ya kan, dari penggeledahan itu dikembangkan, melanjutkan untuk menemui klien kami di rumah sakit. Nah, mengenai terhadap barang bukti tersebut, itu kan bukan barang bukti yang baru, itu udah lama sekali. Ya. Dan saudara JJ ini juga sudah pernah dilakukan rehab untuk itu. Jadi kami menduga bahwa apa yang dialami oleh saudara JJ ini adalah selaku korban daripada penyalahguna narkotika. Gitu. Dan patut untuk direhab. Karena undang-undang yang menyatakan demikian. Artinya itu rehab sendiri kemauan dari Mbak JJ sendiri, Bang? Ya, dan hukum memungkinkan untuk itu. Jadi terhadap undang-undang narkotika bahwa korban penyalahguna termasuk juga pecandu itu wajib untuk direhab. Itu. Untuk JJ sendiri sekarang ditahan di mana? Bagaimana? Ditahan di mana? Di Polda. Dari semenjak apa yang tes urin sampai lalu itu masih boleh berarti ditahan. Jadi proses pertama itu dilakukan di pihak Polres Jakarta Barat. Di situ dilakukan sampling dulu urin. Dari urin negatif rambut. Dari rambut menjadi positif, maka dilakukan oleh pihak Polres adalah asesmen dan itu wajib. Hasil asesmennya menyatakan dia wajib direhab. Makanya dibantarkanlah saudara JJ itu di Lido. Dia sudah melakukan rehab itu. Dan memang syogianya wajibnya direhab. Wajib direhab. Mbak JJ sendiri mungkin seperti apa, Bang? Ya tentunya dengan peristiwa ini siapa yang menginginkan kejadian ini? Tidak mungkin ada yang menginginkan. Tapi saya yakin JJ juga seorang yang kuat. Dia ngambil hikmah positifnya dengan kejadian ini. Memang Adrian sendiri jadi saksi juga nggak? Iya. Iya. Kabarnya juga apa memang dari Bang? Ya nanti itu tugasnya jaksa bukan tugasnya kami. Itu jaksa yang Dari pihak pengacara sendiri akan ada saksi yang diajukan? tentunya ada. Tentunya ada untuk meringankan saudara JJ. Ingat ya, korban daripada penyalahgunaan narkoba itu bukan hanya JJ, banyak di luaran ini semua. Dan itu kewajiban daripada negara sebenarnya, bahwa korban-korban ini wajib untuk dilakukan rehab, bukan hukuman fisik. Dan jangan keliru juga, rehab itu juga bagian daripada hukuman itu sendiri. Tapi bukan pidana fisik di dalam lapas, tetapi dilakukan rehabilitasi. Itu jauh lebih penting daripada hukuman fisik. Bang, kalau nggak salah tadi katanya JJ ngaku ke yang ngamanin, polisi yang ngamanin katanya itu barang udah lama, Bang, udah nggak dipakai lagi. Ya itu yang disampaikan. Tapi kita akan lihat nanti hasil pemeriksaan JJ sendiri. Oh, tapi kok JJ ngakunya ke abang apa barangnya emang itu udah lama nggak pernah dipakai lagi atau seperti apa? Itu bukan barang yang sudah nggak lama, itu barang yang sudah lama. Tapi ada alasan tersendiri kenapa JJ akhirnya menyimpan barang itu? Tidak ada niatnya menyimpan. Ya, orang yang pernah memakai situasi apapun bisa lupa dengan apa yang dimiliki. Kita yang normal aja bisa lupa naruh barang. Ya, jadi tidak ada niat untuk menyimpan itu nggak ada. Ya, Berarti ketika diamankan keterangan dari JJ itu bilangnya itu lupa nggak dibuang gitu, Bang. ya. Dan barang buktinya 0,39 kok. Dan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, di bawah 1 gram itu dilakukan rehab 0,39.
Jadi bukan barang baru, itu sisa barang yang begitu lama. Dia mungkin lupa untuk melakukan ini. Dan dia selaku penyalahguna kok. Itu berapa lama bang? Berapa? Kurang tahu saya. Soal Tahun lebih. dakwaan pasal berlapis gimana bang? Pak JJ? Gak ada pasal berlapis. Dari dakwaan JPO? Ya kan cuma dakwaan primer dan sekunder. Cuma ada dua, nggak ada berlapis-lapis, cuma ada dua. Boleh dijelasin bang, bahwa itu apa aja? Kalau itu tanya sama jaksa, jangan sama saya. Ya kan, tugasnya saya selaku kuasa hukum adalah bagaimana membela untuk kepentingan klien saya. Kesehatan JJ sendiri bang? Apakah Anda Saat ini cukup baik, cukup baik. sehat seberapa persen? Ya, oke, Sehat Pak? berarti ya? Ya, tentunya harusnya lebih sehat ya. Ya. Apakah Bang JJ dengan sudah paling takut nggak masuk dari cerita Ya, tentunya sebagai wanita dia harus kuat ya. Dia kuat, tapi juga ada sisi manusianya bahwa tidak ada yang menginginkan kejadian ini. Dan harapan dia juga dia pengennya lah untuk dilakukan rehab. Dan ingat siapapun itu, jangankan seorang JJ yang sudah usia matang, yang masih muda saja orang bisa kena. Gitu. Jadi narkoba ini penyalahgunaan ini nggak mengenal usia. Jadi kita harus bersimpati, berempati dengan situasi yang dialami oleh JJ. Gitu. Karena bisa terjadi sama siapa aja. Oke? Agenda selanjutnya apa bang? Saksi dari pihak jaksa Oh, tanggal? minggu depan, tanggal 8 Juni. Jadi butuh ya supporting doa lah dari kita semua untuk JJ. Ada kemungkinan nggak sih Bang kalau keluarga JJ itu ditangkap dan tidak diserang? Ada kemungkinan? Saya nggak bicara kemungkinan, tetapi undang-undang menyatakan, jadi begini deh, penyalahguna narkotika, pecandu narkotika, dihubungkan juga dengan barang bukti yang 0,39, JJ masuk dalam kriteria itu. Sehingga JJ wajib untuk direhab. Itu hukum yang menyatakan demikian. Nanti kita akan sampaikan di dalam pembelaan kita. Ada lagi? Oke. Namanya siapa?